Sobat Kesoy, pastinya sehat-sehat semua ya. Nah, pada video kali ini saya mau curhat lagi. Masih berhubungan dengan audio tapi bukan IM, headphone atau TWS, tapi DAC atau Digital to Analog Converter dari GC-Eli, yaitu GC-Eli JA04. JA04 ini tergolong DAC termurah dengan harga di kisaran 70 ribuan sampai 100 ribuan. Sangat terjangkau ya. Oke, sebelum kita kupas lebih jauh, pertama kita unboxing dulu yuk. Di dalam kemasannya ini hanya ada si DAC-nya yang kayak USB ini dan kertas manual sekalian garansi. Seperti earphone atau headphone yang saya review, GC-Eli JA04 ini sudah dipakai agak lama. Dites colok sana, colok sini dengan berbagai macam earphone dan device yang saya punya. Masih belum ada kendala yang berarti selama hampir 3 bulan ini. Oke, lanjut kita kupas lebih jauh ya. JA04 ini punya bentuk yang mirip dengan USB flash disk, panjang sekitar 3,3 cm dan lebar sekitar 1,2 cm. Bodinya terbuat dari semacam metal aluminium. Colokan jack 3,5 mm-nya ada di belakangnya, dan kepalanya ini USB tipe C untuk ponsel-ponsel keluaran terbaru. GC-Eli JA04 ini menggunakan chip ALC5686 dari Realtek yang memang biasa bermain di soundcard PC atau laptop. Hambatan atau impedance optimal 32 ohm dengan kemampuan memainkan musik berformat PCM dengan output data format dan sampling rate 32 bit 384 kHz. SNR atau signal to noise ratio-nya 125 decibel dan ini seharusnya bisa cukup efektif meredam noise. Ujung kepala JA04 ini adalah USB tipe C, jadi untuk dicolok ke laptop atau PC, harus menggunakan konverter ke tipe A yang sudah support OTG. Harus ada embel-embel OTG ya, jadi bukan konverter biasa. GC-Eli JA04 juga cukup ringan, beratnya hanya sekitar 3 gram saja. Walau ringan, tapi sepertinya build quality-nya cukup kokoh dengan housing metalnya. Pada pengujian ini, saya pakai 4 earphone sebagai perwakilan utama, yaitu TRN ST1, KZ-EDX, KZ-ED12, dan QKZ VK4. Lalu beberapa earphone lainnya supaya lebih yakin. Device playernya menggunakan laptop i7 lama saya dengan player Fubar 2000 yang dioptimisasi dengan software Fidelizer di mode purist atau full process audio. Setting equalizernya flat dengan setting output data format 32 bit dan output sampling rate mengikuti file sumber. Track musiknya campuran, MP3, FLAC, WAV, dan satu file DSD 64. Oh iya, berhubung saya masih pakai Windows 7, jadi saya harus install driver ALC5686 secara manual. Link downloadnya itu biasanya disediakan oleh seller di kolom deskripsi lapaknya. Nah, pertama coba di laptop, yang paling kerasa itu peningkatan di volume atau daya keluarannya. Misalnya, kalau nggak colok JA04, moderate saya itu di 20% volume. Kalau colok JA04, cukup di 10% atau 12% volume. Lalu dari 3 bagian frekuensi juga ada sedikit peningkatan. Misalnya, seperti di gambar ini. Katakanlah awalnya seperti ini, balance, dengan bass sedikit merembes ke kiri dan kanan. Kalau dicolok ke JA04 ini, yang umumnya saya rasakan, bassnya itu jadi lebih bulat, tegas, dan lebih ketat. Dan kadang buat beberapa earphone jadi terasa lebih punchy, atau gebukannya sedikit lebih kuat. Sedikit ya, nggak banyak. Misalnya di ED12, kalau nggak pakai JA04, bassnya itu cukup santai, dan ada kesan buminya tuh agak berlebih. Dengan JA04, bassnya sedikit lebih gesit, dan jadi lebih tegas. Buat mid-nya sendiri rata-rata hampir sama ya, mid-nya lebih tegas dan lebih keluar. Untuk vokal itu ada kesan lebih terpisah dari instrumen di sekelilingnya. Dan artikulasinya jadi lebih jelas, juga sedikit lebih maju, dan lebih penuh. Jadi bisa dibilang lebih intimate. Ini cukup kerasa di EDX dan VK4. Loh, vokalnya bisa lebih nusuk dong bang? Ya bisa jadi, tergantung sensitivitas kuping, sistem dari device player, volume level, sama earphone-nya sendiri. Misalnya yang dari sistem nih, waktu nggak pakai Fidelizer, terus dicolok JA04, vokal di track tertentu itu ada yang nusuk. Tapi pas pakai Fidelizer untuk optimisasi audio, kok saya nggak nemu yang nusuknya ya? Padahal di volume moderate yang sama. Lalu buat treble-nya, ini juga ada sedikit peningkatan ya, hampir di semua earphone. Treble-nya jadi sedikit lebih ngecering, lebih muncul, lebih detail, lebih cerah, lebih panjang sedikit bunyi cringnya, dan bisa lebih agresif. Misalnya di ST1 yang treble-nya memang sudah keluar. Dicolok JA04 ya dentingan simbalnya jadi lebih mengkilap ya, dan detail teksturnya juga sedikit lebih kerasa. Tapi juga cepat bikin capek buat didengerin lama-lama, kecuali yang emang seneng ya. Lalu si balance-nya juga cenderung lebih gampang keluar buat beberapa earphone, kayak ST1 atau EDX. Tapi ya nggak sampai yang gimana banget kok.
Lalu kalau dari segi separasi suara, ya memang kerasa sedikit lebih rapi dan lebih tegas ya. Dari segi soundstage-nya buat beberapa earphone seperti ED12, karena bassnya jadi lebih rapi, mid treble-nya lebih bersih, jadinya ya terasa sedikit lebih lapang. Tapi buat EDX atau ST1 misalnya, ya soundstage-nya nggak banyak berubah ya. Tapi buat kesan suasananya rata-rata sama, jadi lebih bersih dan lebih transparan. Dari pengujian laptop ini sih suaranya memang ada peningkatan, tapi nggak sampai drastis peningkatannya. Dan masalah noise, memang dari awal laptop saya tuh nggak ngeluarin noise ya. Jadi dicolok GA04 atau enggak, ya tetap nggak ada noise-nya. Oh iya, buat di laptop kalau udah install drivernya buat yang pakai Windows 7, ini bisa langsung colok, nggak pakai setting player kalau mau dengerin musik streaming, misalnya dari Spotify. Paling settingnya di pengaturan default output speaker aja yang di-set ke USB Realtek Audio. Lalu gimana kalau buat ponsel? Untuk ini saya tes pakai Pocophone F1, Vivo V19, sama Galaxy M31 yang udah pakai USB tipe C. Dan untuk kualitas keluaran suaranya ya hampir sama ya dengan di laptop. Malah kayak di Vivo V19 ini bedanya tipis-tipis aja. Yang benar-benar kerasa itu ya volume responsnya ya. Kalau saya hitung-hitung peningkatan dayanya di HP-HP ini tuh kira-kira sekitar 15% sampai 18%. Ya tergantung HP sama earphone-nya juga sih. Tapi lumayan kan, bisa ngehemat baterai kalau senang dengerin keras-keras. Dan buat noise, dari awal tuh saya nggak nemu ya noise yang mengganggu. Waktu pakai ponsel-ponsel ini kalau dicolok biasa ke EDX. Jadi pas dicolok pakai GA04, ya juga sama aja, nggak ada kerasa noise-nya. Yang ada noise-nya itu cuma di ponsel lama saya. Sayangnya saya belum nemu konverter support OTG micro USB ke USB tipe C, karena kalau saya tanya para seller rata-rata bilangnya cuma konverter aja, dan nggak support OTG. Jadi, earphone apa bang yang enak kalau buat dicolok ke GA04? Ya, kalau saya bilang sih kayaknya lebih enak colok earphone yang sound signature-nya warm ya. Misalnya kayak VK4, ED12, AK9, atau LSC100. Karena kalau dicolok GA04, suaranya tetap anget, nyaman, treble nggak ngecering, tapi dapat kesan suasana lebih bersih aja. Bang, kalau earphone kayak EDX atau ST1 yang mengarah ke Bread, enak nggak kira-kira? Ya, buat saya sih enak-enak aja ya, tapi saya nggak nyaranin didengerin di volume moderat ke atas. Buat didengerin volume kecil aja tuh dalam waktu lama udah enak kok. Semua detail suaranya udah keluar kalau pakai GA04. Jadi, apa JCL GA04 ini layak dibeli? Ya, kita lihat dulu ya device atau player kita kayak apa. Kalau kayak saya yang rata-rata device-nya kentang, terus dompetnya juga kentang, tapi maunya dapet kentang goreng Pertamax, atau seenggaknya Pertalite lah. Ini ngomongin apa sih, kentang apa bensin? Oh, DAC ya? Oke, ya cukup layak lah ya. Karena walau peningkatannya nggak signifikan, tapi ya bisa cukup mendongkrak daya keluarannya. Suaranya juga relatif jadi lebih jernih. Nggak jelek lah buat DAC 70 ribuan. Tapi kalau sobat Kesoy nggak sekentang saya, misalnya pakainya iPhone 12, atau Galaxy S20, atau LG G8, yang flagship-flagship deh. Yang memang DAC chip built-in-nya itu udah mantep. Ya, saya rasa nggak perlu lagi ya beli DAC Kesoy begini. Karena kemungkinan bedanya bisa nggak terlalu kerasa, atau malah mungkin lebih turun kualitas suaranya. Tapi buat yang kelasnya emang flagship dan butuh konverter untuk jack 3,5 mm-nya, kayaknya pakai konverter biasa aja ya, yang nggak ada DAC-nya. Supaya keluaran suaranya tetap dari DAC HP flagshipnya. Atau ya sekalian aja beli DAC yang Ultra ASOY ya, jangan yang kere ASOY. Terima kasih telah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak. Soalnya subscribe itu gratis. Bantu klik subscribe dan like agar channel terus berjalan dan sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Biar kere, tapi harus tetap asoy.